Kiai Khalil Nafis sama Kiai Arif ya. Pertemuan yang sangat bermanfaat. Ya, kita silaturahim dan bincang-bincang soal keumatan, bagaimana kita bisa membangun ukhuwah lebih erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Polemik nasab masih terus bergulir. Dan banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Termasuk fenomena Mama Gufron yang dibully oleh para netizen, yang dibully oleh MUI. Padahal menurut analisa kami, apa yang dilakukan Mama Gufron ini masih belum level kesesatan, masih normatif. Tetapi MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini terlalu berlebihan menilai tentang sosok seorang Mama Gufron. Dan ini kalau kita bandingkan dengan pola tingkahnya oknum-oknum Habib yang memalsukan makam, membelokkan sejarah, bikin makam palsu, merubah nama-nama tokoh Nusantara menjadi Habib. Ini jelas, ini akan mengancam kedaulatan negara yang kita cintai ini. Kenapa MUI diam? Ternyata diamnya MUI ini karena pihak Robitoh Alawiyah ini sudah berkunjung ke kantor MUI pusat, diterima langsung oleh ketua MUI. Banyak sekali bahasan-bahasan yang dibahas tentunya, MUU yang disepakati tentunya. Berbeda dengan Mama Gufron, sama sekali tidak berkunjung ke MUI, sehingga dibantailah oleh MUI. Nah, ini kalau kita bandingkan bagaimana yang terjadi, apakah pantas MUI melabeli Mama Gufron dengan label berbahaya atau sesat? Ini lebih berbahaya mana dan lebih sesat mana dibandingkan dengan Mama Gufron, keberadaan para Habib yang berani mendistorsi sejarah bangsa dan bernegara kita. Yang bikin merah putih adalah Habib, yang memerdekakan Indonesia adalah Habaib. Kalian kalau tidak kenal Habib, kalian masih menyembah kayu dan batu. Belum lagi pembuatan makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib. Ini justru malah berbahaya. Belum lagi doktrin-doktrin pakai mukodam mi'raj 70 kali. Wong Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja 1 kali. Nah ini sampai 70 kali. Belum lagi doktrin-doktrin halu yang lainnya. Yang jelas ini bertentangan dengan syariat agama kita. Ini objektivitas MUI ini dipertanyakan. Justru malah mengurusi urusan yang seharusnya tidak diurusi. Ngurusi salam lintas agama, kurang kerjaanan lah. Terus ngurusi Mama Gufron. Sepak terjang Mama Gufron untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak diragukan lagi. Coba tengok itu para santri-santri beliau. Itu selalu mengucapkan salam Pancasila Sakti, kan begitu. Nah ini membuktikan bahwa kesetiaan beliau dan para murid-muridnya, doktrin beliau kepada murid-muridnya tentang bagaimana menumbuhkan jiwa patriotisme, semangat hubul waton ini luar biasa. Justru malah diserang oleh MUI. Dan ternyata dari penulisan kami, memang MUI pernah didatangi oleh Robitoh Alawiyah.
MDRA, Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Ya, Pak D. Taufik CS lah datang ke sana. Dan saya yakin ini salah satu strategi mereka untuk melindungi nasab mereka yang hari ini akan roboh, akan runtuh, akan rungkat. Ketakutan mereka. Makanya mereka mencari teman, melobi kanan kiri untuk mempertahankan nasab mereka. Jadi hari ini kita harus cerdas, harus bisa memetakan arahnya kemana, tujuannya kemana, terus mereka di barisan mana. Ini loh yang harus betul-betul kita telusuri, kita cermati hari ini agar supaya kita tidak salah memilih. Hari ini semua sudah terbukti bagaimana MDRA sowan ke kantor MUI Pusat. Tentunya banyak sekali pembicaraan-pembicaraan MUU yang disepakati. Kita semua tidak tahu. Makanya pada saat MUI menyerang Mama Gufron, kami sebenarnya tidak kaget. Memang komplotannya kurang lebih seperti itu. Kalau kita timbang antara Habib dan Mama Gufron, kesalahan yang dilakukan, ini tidak ada apa-apanya. Yang besar kesalahannya itu ya para Habib. Termasuk distorsi sejarah. Ini kalau kita biarkan, ini sangat berbahaya untuk NKRI yang akan datang. Jangan sampai nasib anak bangsa, anak cucu kita ini terlantar seperti rakyat Palestina yang punya negara terus terusir dari negaranya karena pola-pola yang diterapkan oleh Yahudi. Bagi yang berpikiran waras tentunya akan melawan semua distorsi sejarah yang dilakukan oleh klan Bani Pahlawi ini. Menghegemoni harus dilawan. Jangan sampai yang paling berjasa, paling semuanya itu golongan mereka. Karena apa? Bertentangan dengan sejarah. Dan kita semua tahu yang membonceng, membawa para habaib datang ke Nusantara adalah kolonial, penjajah atau VOC. Jadi jelas kemana kita harus memilih, kemana kita harus memijakkan kaki kita hari ini. Sangat disesalkan. Makanya MUI itu lama-lama kebijakannya itu ngawur, tidak menguntungkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Bagaimana mungkin justru malah membela orang yang di situ itu sangat membahayakan untuk jangka panjang. Justru secara tidak langsung membela dengan menyerang Mama Gufron. Ini sama saja membela para Habib. Karena apa? Kita semua tahu Mama Gufron itu semangatnya memberikan edukasi kepada kita semua tentang pentingnya menjaga negara, menjaga makam-makam, dan gitu. Luar biasa ini. Ini patut kita berikan apresiasi. Justru malah diserang. Nah ini gimana ini? Dan dari penelusuran kami ternyata MUI pernah didatangi oleh MDRA. Ya dalihnya kunjungan, silaturahmi, dan tidak bisa disalahkan. Tapi di balik itu semua kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Gitu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.